Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryadi Ahnaf. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan dari kelas A dengan NIM 2103411000081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep, pengertian, dan ruang lingkup sedimen. Yang kedua yaitu morfogenesa aktif, dan yang ketiga yaitu karakteristik dari sedimen clay. Baik, kita akan mulai untuk menjelaskan apa sih dari sedimentologi ini. Sedimentologi merupakan ilmu atau studi yang membahas tentang proses pembentukan, transportasi, serta pengendapan partikel yang terkumpul sebagai sedimen di darat maupun laut, sehingga terbentuklah sedimen itu sendiri atau batuan sedimen. Sedimentasi merupakan proses dari sedimen yang terakumulasi sehingga cakupan ilmunya yaitu dari proses pelapukan, transportasi, pengendapan, lingkungan pengendapan, serta proses pembatuan tersebut. Sedimentologi mempelajari batuan yang berlapis atau akibat menumpuknya sedimen yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat terjadinya sedimentasi tersebut. Sedimentologi berfokus untuk menjelaskan tentang ciri fisika, kimia, dan biologi batuan sedimen serta proses-proses yang membentuk ciri-ciri tersebut. Sedimentologi ini mempelajari seluruh aspek sedimen serta batuan sedimen. Partikel dari material atau dari sedimen ini bervariasi asal ukuran, bentuk, dan komposisinya. Partikel seperti kerikil ini bisa terbawa dari misal erosi gunung berapi misalnya, dan juga bisa terbawa dari abu vulkanik atau tergerus oleh air hujan dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Sedimen juga bisa berasal dari organisme. Organisme yang tersusun dari kalsium dan berukuran mikroskopik adalah salah satu bagian dari sedimen. Sedimen dapat terbentuk melalui proses kimiawi, fisika, dan biologi. Pada tahun 1970, pembelajaran tentang ilmu sedimen ini berganti dari makroskopik dan fisik menuju mikroskopik dan juga kimia. Mikrosedimentologi mempelajari sedimen sampai ke struktur paling kecil dari sedimen tersebut. Mikrosedimentologi ini meliputi ilmu batuan sedimen dengan menggunakan mikroskop yang dikenal dengan petrografi. Siklus batuan dalam ilmu geologi, batuan sedimen terbentuk akibat dari adanya proses pelapukan serta sedimentasi dari batuan beku metamorf atau batuan sedimen sendiri yang diakibatkan oleh proses pelapukan. Terbentuk menjadi batuan sedimen diakibatkan oleh kondisi lingkungan di daerah terbentuknya batuan tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda ini menyebabkan berbedanya suatu sedimen atau sedimen endapan yang berada di setiap daerah. Sedimentologi ini juga berhubungan dengan ilmu yang lain seperti oceanografi, fisika, kimia, hidrologi, ilmu tanah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Morfogenesa aktif merupakan terbentuknya tanah atau daerah yang diakibatkan oleh energi dari dalam inti bumi atau energi endogen. Nah, energi endogen ini akan mengakibatkan perubahan bentuk atau morfogenesa dari suatu daerah tersebut yang diakibatkan seperti dari gempa bumi, dari berpisahnya atau subduksinya lempeng, sehingga terbentuk sedimentasi atau perubahan dari bentuk daerah tersebut. Bisa membentuk lereng, bisa membentuk trench atau palung, dan juga bisa membentuk seperti lembah seperti itu, atau juga bisa membentuk ngarai sesuai dengan besar kecilnya dari energi endogen yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik sedimen clay. Ukuran butir adalah parameter sedimentologi yang penting dan terhubung ke sumber sedimen. Transportasi sedimen
dalam proses pengendapan. Sedimen clay ini memiliki ukuran butiran yang sangat kecil. Sedimen ini jika terkena air bisa membentuk dan biasanya mengandung mineral. Mineral clay ini memiliki banyak manfaat di bidang pertanian dan juga manufaktur. Asal clay mineral yang terkandung pada sedimen ini bisa dianalisis dari mana sumbernya. Jenis mineral ini mempunyai sumber sedimen dan tren transportasi yang berbeda. Misal, contoh dari Sungai Mutiara memiliki kandungan koalinit yang tinggi dan ilit yang rendah. Sedimen dari Pulau Luzon mengandung bahan vulkanik. Sedimen merupakan media transportasi yang utama untuk nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kontaminan seperti logam, pestisida, dan lain-lainnya. Karakteristik ukuran partikel sedimen sangat penting untuk hal tersebut. Banyak nutrisi ini diikat oleh partikel sedimen clay. Jadi sedimen clay ini banyak mengikat mineral-mineral dan mineral ini lebih mudah untuk terikat pada sedimen clay. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik sedimen di lautan. Sedimen di lautan bisa dibagi menjadi 4 sedimen atau 4 asal sedimen. Yang pertama yaitu lithogenous sedimen. Sedimen ini berasal dari erosi pantai dan material dari erosi daratan tinggi. Material ini dapat mencapai dasar laut melalui proses atau mekanisme yang diangkut dari arus sungai dan terendapkan di lautan. Yang kedua yaitu adalah biogenous sedimen. Sedimen ini diperoleh dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan tulang biota laut serta bahan organik yang telah mengalami dekomposisi. Yang selanjutnya adalah hydrogenous sedimen. Sedimen yang terbentuk akibat reaksi kimia dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut dalam air laut dan akan tenggelam di dasar laut. Contoh dari jenis sedimen ini adalah magnetit, fosfat, dan juga glaukonit. Yang selanjutnya yaitu sedimen cosmogenous. Sedimen ini berasal dari berbagai sumber dan masuk ke laut melalui udara atau angin. Sedimen jenis ini bisa berasal dari luar angkasa, aktivitas gunung berapi, atau berbagai partikel terestrial yang terbawa oleh angin. Sekian review materi dari tugas 1 hingga ke 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.